Halo guys, perkenalkan nama saya Erika Yani dengan NPM 2335007. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi pemilihan kandidat karyawan terbaik untuk posisi manajer menggunakan metode profile matching. Di sini ada beberapa tahapan untuk menyelesaikan profile matching. Di sini ada menentukan aspek, kriteria, dan nilai bobot standar kompetensi, lalu menghitung gap, 3. Pemetaan gap, 4. Konversi gap, 5. Pengelompokan core factor CF dan second factor SF. Lalu yang terakhir itu ada perhitungan nilai total dan perankingan. Yang pertama itu menentukan nilai aspek penilaian dan nilai bobot standar kompetensi. Di sini terdapat 5 kriteria yang dinilai sebagai calon manajer. Yang pertama, kepemimpinan bernilai 5, 2. Kerjasama bernilai 4, 3. Disiplin bernilai 5, komunikasi bernilai 4, dan yang terakhir, tanggung jawab bernilai 5. Lalu di sini ada tabel bobot standar kompetensinya. Lalu yang kedua, menghitung gap. Cara menghitung gap itu adalah nilai masukan dikurang nilai ketetapan awal. Di sini itu ada tabel aspek penilaian, dan di sini itu ada tabel bobot standarnya juga ya. Cara menghitungnya itu kita lihat tabel kepemimpinan. Di sini ada 4 dikurangi 5 itu minus 1. Lalu 5 dikurangi 5 itu 0. 3 dikurangi 5 minus 2. Lakukan hal yang sama seterusnya ya. Di sini saya akan cepat. Yang ketiga itu ada pemetaan gap. Di sini terdapat 9. Ada gap, bobot nilai, serta keterangan. Kita akan lihat gapnya itu ada 0. Lalu di sini bobot nilainya itu 5. Keterangannya kompetensi sesuai kebutuhan. Lalu kita berpindah ke 4, konversi nilai gap. Di sini kita akan mencari bobot nilai dari pemetaan gap. Kita lihat yang kandidat A yang kepemimpinan. Di sini ada minus 1. Kembali kita lihat pemetaan gap. Di sini minus 1 itu bobot nilainya adalah 4. Lalu 0 itu adalah 5. Minus 2. Minus 2 itu ada 3. Kerjasama sama. Lakukan seterusnya ya. Lima, pengelompokan core factor CF dan second factor SF. Kita menuju tabel kepribadiannya. Di sini ada tambahan IC dan IS. Sebelumnya di tabel-tabel berikutnya itu nggak ada. IC dan IS itu adalah jumlah item CF, sedangkan IS adalah jumlah item SF. Di sini juga ada 2 kelompok. Untuk yang core faktornya itu dibagi menjadi 3, yaitu kepemimpinan, kerjasama, dan disiplin. Sedangkan yang second faktornya itu dibagi menjadi 2,
yaitu komunikasi dan tanggung jawab. Di sini kita akan mencari kandidat A, nilai NCF-nya. Nilai kepemimpinan ditambah nilai kerjasama ditambah disiplin, lalu dibagi 3. Untuk yang kandidat B-nya sama, nilai kepemimpinan ditambah kerjasama lalu ditambah disiplin dibagi 3. C, nilai kepemimpinan ditambah nilai kerjasama ditambah nilai disiplin lalu dibagi 3. Setelah itu kita akan mencari nilai NSF. Nilai komunikasi ditambah nilai tanggung jawab lalu dibagi 2. Nilai komunikasi ditambah nilai tanggung jawab dibagi 2. Untuk kandidat C, nilai komunikasi ditambah nilai tanggung jawab dibagi 2. Di sini kita sudah mendapatkan nilai NCF dan nilai NSF untuk 3 kandidat. Dan yang terakhir itu ada perhitungan nilai total atau NT. Cara menghitungnya itu NT sama dengan 70% dikali nilai NCF lalu ditambah 30% dikali nilai NSF. Di sini kita akan mencari nilai untuk kandidat A. 70% dikali nilai NCF lalu ditambah 30% dikali nilai NSF or NT. Untuk kandidat B sama, 70% dikali untuk kandidat B sama 70% dikali nilai NSF lalu ditambah 30% dikali nilai NSF. Untuk kandidat C, 70% dikali nilai NCF lalu ditambah 30% dikali nilai NSF lalu enter. Di sini kita dapat simpulkan kandidat mana yang memperoleh nilai tertinggi. Di sini nilai tertingginya itu diperoleh oleh kandidat C. Lalu setelah itu kandidat A dengan perolehan 4,4. Lalu yang kandidat paling rendah itu didapatkan oleh B. Di sini kita akan memberi warna untuk kandidat C dengan nilai tertinggi. Jadi calon karyawan yang berhak menjadi manajer terpilih adalah C dengan perolehan nilai 4,533. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri penjelasan ini. Jika ada salah-salah, saya minta maaf. Di sini juga saya pemula dan jadi saya masih banyak belajar.
Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi.